Bab 1036, Kaisar Agung. Sander V memandang ke aula di kejauhan, berpikir dalam hati harus dikatakan bahwa itu agak mengejutkan. Dia tahu bahwa apa yang dia lihat di depannya hanyalah pancak gunung es. Segera selama percakapan antara Sander Y dan Van Di Fang, beberapa orang lak memasuki aula satu demi satu orang yang masuk berarti kuota berkurang satu. Setelah beberapa saat, sudah ada 22 orang di aula berarti hanya tersisa 8 tempat. 1 hingga 2 juta orang bersaing memperebutkan 8 tempat. Di lapangan, banyak anak muda berbakat yang merasa sedih, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani menyinggung keluarga dan sekte terkemuka itu. Ini adalah hak istimewa mereka. Tidak puas. Akan mudah kalau dia sendiri yang mati, tetapi kalau lebih serius, seluruh keluarga akan mati. Biarpun sekarang ada hukum Guanxuan, kalau kekuatan di atas ingin membunuh kekuatan di bawah, mereka punya ribuan cara, dan mereka bisa melakukannya tanpa ada yang menyadarinya. Tidak mampu menyinggung. Di sebelah Sander Y, Van Di Fang memandang ke aula di kejauhan dan menghela napas dalam-dalam. Tentu saja ada kemarahan, tetapi lebih banyak ketidakberdayaan, dan kemarahan itu berlalu dengan cepat. Sebagai anak dari keluarga bangsawan, dia tahu betul bahwa di tempat seperti ini, terkadang sepatah kata atau bahkan tatapan mata pun bisa membawa malapetaka bagi dirinya dan keluarganya. Sander Y melihat ke aula. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat segala sesuatu di aula dengan jelas, termasuk apa yang mereka katakan. Aula itu dipenuhi dengan segala jenis makanan dan anggur, dan bahkan ada wanita cantik yang menari untuk menambah kesenangan. Yoshi Ye duduk di samping, memegang pedangnya dan menutup matanya untuk bersantai. Di seberangnya ada Gulo Nalan dari klan Nalan, dan di belakangnya ada sekelompok anak klan Nalan. Biarpun masih ada beberapa orang di lapangan, orang-orang ini semua memiliki identitas dan latar belakang, tentu saja mereka tidak sekuat klan Nalan dan klan Y. Kekuatan keseluruhan kedua ras ini tidak terlalu kuat, tetapi status mereka adalah dua ras paling istimewa di alam semesta. Gulo Nalan tiba-tiba melihat ke arah Yoshi Ye yang duduk tidak jauh dari situ dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, apakah kamu mau minum?" Saat dia berbicara, dia mengangkat gelasnya. Yoshi Ye membuka matanya dan menatap Gulo Nalan. Dia tidak menolak dan mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam satu tegukan. Pada saat ini, seorang pemuda tidak jauh dari situ tiba-tiba mengangkat gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yoshi, Saudara Gulo, aku ingin bersulang untuk kalian berdua." Yoshi Ye melirik kata-kata di dada anak laki-laki itu dan membuang muka, matanya perlahan tertutup. Suku Nanling. Klan Nanling awalnya tidak terkenal, dan kekuatannya jauh dari cukup untuk datang ke alam semesta Guanxuan, tetapi ada orang spesial di keluarga mereka. Sisil Nanling. Sisil Nanling kini menjadi anggota kabinet Akademi Guanxuan. Biarpun tidak pernah mengakui bahwa dirinya berasal dari klan Nanling, siapa yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Oleh karena itu, orang-orang di bawah ini akan memberikan wajah kepada orang-orang Nanling dan tidak berani melakukan kesalahan apapun. Toh Nanling ini bukan hanya anggota kabinet, tapi juga punya hubungan dengan dekan. Tetapi klan Nanling tidak dipandang oleh klan Nalan dan klan Y. Hanya klan Nanling. Bagaimana bisa dibandingkan dengan klan Y dan klan Nalan? Bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu. Gulo Nalan mengabaikan pria Nanling itu dan mulai minum sendiri. Pria asal klan Nanling itu tiba-tiba terlihat sedikit jelek, tetapi dia tidak berani mengucapkan kata-kata marah apapun. Tidak hanya itu, dia juga tersenyum, lalu mencari langkah mundur untuk dirinya sendiri. Semakin tinggi kamu, semakin ketat lingkaran pergaulannya. Kalau kamu tidak memenuhi syarat, atau kekuatan di belakang kamu tidak memenuhi syarat, tidak ada cara untuk memasuki lingkaran mereka. Melihat pemuda dan klan Nanling itu terpuruk,
para pemuda lain yang semula ingin mencoba terlibat pun tidak berani maju dan duduk diam di kursi mereka. Dibandingkan keluarga Ye dan keluarga Nalan, keluarga mereka memang seperti ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba masuk ke aula. Melihat lelaki tua berjubah hitam, beberapa pemuda jenius segera berdiri dan memberi hormat dengan hormat, Komandan Si. Komandan penjaga luar pengawal Guanxuan. Pengawal Guanxuan dibagi menjadi penjaga luar dan penjaga dalam. Penjaga dalam semuanya adalah orang kuat terkemuka dan merupakan kekuatan tempur utama Akademi Guanxuan. Penjaga luar setara dengan talenta cadangan yang bisa masuk ke penjaga dalam. Ada 9 komandan penjaga luar, yang masing-masing sangat kuat. Bahkan Gulo Nalan dan Yoshi Ye berdiri dan memberi hormat. Komandan Si mengangguk, lalu berjalan ke kursi utama. Dia tidak duduk, tapi menatap semua orang di lapangan, lalu berkata, "Selamat untuk semuanya." Mereka yang bisa masuk pada dasarnya sudah ditentukan, jadi dia tidak menyembunyikannya, karena toh tidak ada orang luar. Mendengar perkataan Komandan Si, para pemuda jenius di lapangan semuanya tertawa. Biarpun pengawal Guanxuan jauh lebih rendah daripada memasuki Akademi Umum Akademi Guanxuan, itu sudah cukup bagi mereka. Mangkuk nasi emas. Kalau kamu memiliki sumber daya yang cukup, kamu akan memiliki reputasi yang baik saat keluar, dan kamu tidak akan khawatir dalam hidup ini. Kalau kamu beruntung dan bergabung dengan penjaga dalam di masa depan, kamu benar-benar akan menghasilkan uang. Komandan Si meling semua orang yang hadir. Akhirnya, matanya tertuju pada Yoshi Ye dan Gulo Nalan, dan dia mengangguk sedikit sebagai salam. Keduanya juga mengangguk dan menyapa. Biarpun identitas Komandan Si di depan mereka jauh lebih rendah dari mereka berdua, mereka tidak cukup bodoh untuk membuat musuh di mana-mana, dan pihak lain masih dalam posisi tinggi. Anak-anak dari keluarga bangsawan seperti mereka bisa melakukan kesalahan sebanyak yang mereka mau, tapi mereka tidak boleh bodoh. Komandan Si berkata, "Di tahap akhir kompetisi, tolong jangan bunuh orang, tapi tunjukkan belas kasihan." Gulo Nalan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Komandan Si, kami mengerti. Masalah ini tidak bisa dijadikan besar-besaran. Kalau dijadikan keributan besar, tidak akan menguntungkan semua orang." Komandan Si tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri dan pergi. Dia adalah penguji kali ini, jadi tentu saja dia tidak bisa tinggal lama di sini. Alasan kenapa dia datang lebih awal adalah karena dia ingin berteman dengan orang-orang berkuasa ini. Itu juga bagus untuknya. Setelah Komandan Si pergi, beberapa pemuda jenius di aula tersenyum. Koneksi tidak sia-sia. Di luar, Sander Ye mengalihkan pandangannya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Jaringan. Sander Ye menghela nafas dengan suara rendah. Dia sudah jauh dari rumah selama bertahun-tahun dan tidak punya waktu atau pemikiran untuk mengurus akademi, dan masalah sudah ada sekarang. Dan itu sudah mencapai level ini. Saat ini, Fan Di Fang di sampingnya tiba-tiba berkata, "Saudara Yang, kita hampir sampai." Sander Ye melihat ke depan. Hanya ada selusin orang yang tersisa di barisan mereka, termasuk dia dan Fan Di Fang. Fan Di Fang tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, ini pasti pertama kalinya kamu mengikuti penilaian ini, bukan?" Sander Ye mengangguk dan tersenyum, "Ya." Fan Di Fang berkata, "Kalau begitu izinkan aku memperkenalkan aturan penilaian kepada kamu." Sander Ye berkata, "Terima kasih." Fan Di Fang tersenyum dan berkata, "Itu hal kecil. Penilaian ini sebenarnya tidak rumit. Hanya ada 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah penilaian tulang. Tingkat ini adalah ombak besar dan pasir. Tulang dibagi menjadi beberapa tingkatan dari 1 sampai 9. Yang di atas level 9 adalah jenius. Di atas jenius adalah monster, di atas monster adalah angka ganjil, dan di atas angka ganjil adalah variabelnya. Prasyarat awal yang penting jenius. Sander Ye berkata,
bagaimana dengan level kedua? Fan Difang berkata, tingkat kedua adalah menahan tekanan tekad Budo. Siapa yang bisa menahan waktu satu batang dupa akan lulus. Bahkan kalau kamu melewati level ini, setidaknya 90% orang akan tersingkir di level ini, karena tes ini tidak hanya menguji tulang kamu, tetapi juga kemauan dan kekuatan sejati kamu. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Bagaimana dengan level ketiga? Fan Difang berkata, tingkat ketiga adalah pertarungan sebenarnya. Mereka yang bertahan akan dibagi menjadi dua kelompok, kemudian bertarung satu sama lain. Pemenangnya akan menang. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, mereka yang sudah dipilih itu apakah dijamin 100% lebih baik dari yang lain? Fan Difang tersenyum tipis, kalau kamu benar-benar sampai pada titik itu, seseorang akan datang untuk berbicara denganmu. Wajah Sander Ye menjadi gelap, bagaimana kalau kamu tidak setuju? Fan Difang menggelengkan kepalanya, kalau kamu tidak ingin gengsi, mereka akan membantumu. Sander Ye terdiam, matanya berkedip-kedip. Fan Difang mengira dia gugup dan menghiburnya, kita akan segera sampas. Jangan gugup untuk pertama kali. Kamu akan memiliki pengalaman di masa depan. Sander Ye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke. Fan Difang mengobrol lama dengan Sander Ye, semuanya membicarakan masalah penilaian, dan Sander Ye juga menganggapnya menarik. Tak lama kemudian, sampai giliran Fan Difang. Setelah menerima tanda, Fan Difang berbalik dan melambai kepada Sander Ye sambil tersenyum dan berkata, saudara yang sampai jumpa lagi. Saat dia berbicara, dia masuk ke dalam formasi teleportasi tidak jauh dari sana. Sander Ye melangkah maju dan menerima sebuah tanda. Kemudian, dia masuk ke dalam formasi teleportasi. Saat formasi teleportasi dimulai, dia memasuki kehampaan. Tak jauh di depannya ada pilar batu dengan 12 lubang di atasnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan, maju, letakkan tangan kananmu di atas pilar batu, tenang dan konsentrasi. Sander Ye mendengar ini dan berjalan ke depan. Dia meletakkan tangan kanannya di atas pilar batu. Pilar batu itu sedikit bergetar kemudian, manik yang paling bawah menyala ketika mencapai manik yang ke-10, itu berhenti bergerak. Menyalakan 10 manik melambangkan kejeniusan. Sander Ye menarik tangannya, dan saat ini, sebuah suara terdengar dan lapangan lulus. Saat suara itu terdengar, dia langsung dipindahkan ke lapangan Budo yang besar. Ketika dia datang ke sini, sudah ada puluhan orang di sini. Di antara mereka, dia melihat Yoshi Ye dan yang lainnya di aula sebelumnya yang sama, terpisah dari orang-orang di sebelahnya. Sander Ye melirik ke arah sekelompok orang, lalu melihat ke kanan, di mana seorang pria sedang berjalan ke arahnya. Itu adalah Fan Difang. Melihat Sander Ye, Fan Difang tersenyum dan berkata, saudara Yang, berapa banyak manik yang kamu flash? Sander Ye tersenyum dan berkata, 10. Fan Difang mengangguk, jenius, juga cukup bagus. Tekanan Budo akan dilepaskan oleh seorang kaisar agung. Kalau kamu merasa tidak nyaman, jangan memaksakan diri. Kalau kamu memaksakan diri, tubuhmu akan mudah hancur dan jiwamu akan rusak, meninggalkan dirimu dengan luka yang tidak dapat diperbaiki. Sander Ye mengangguk, oke. Segera, orang-orang datang satu demi satu, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, ada lebih dari 20.000 orang di tempat tersebut. Mereka yang bisa masuk semuanya sudah lulus ujian dasar. Kalau ditempatkan di provinsi masing-masing, mereka bisa dianggap sebagai jenius dan monster terbaik. Pada saat ini, di platform batu di depan semua orang, formasi teleportasi tiba-tiba mulai bergetar. Fan Difang buru-buru berkata, tingkat kedua akan segera dimulai. Aku tidak tahu kaisar mana yang akan mengujinya tahun ini. Pada saat ini, bayang virtual terkondensasi dari formasi teleportasi. Saat melihat bayangan ini, Sander Ye yang berdiri tak jauh dari situ tercengang. Bersambung.